Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Noval Nazar, nomor presensi 20. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya mengenai mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik secara acak yang terjadi baik di gen maupun di kromosom. Penyebab dari mutasi disebut dengan mutagen. Nah, mutagen ini dibagi menjadi 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Organisme yang telah mengalami mutasi disebut dengan mutan. Berdasarkan penyebabnya, mutasi dibagi menjadi 2, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Berdasarkan letaknya, mutasi dibagi menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan mutasi germinal. Mutasi somatik terjadi di sel-sel tubuh dan biasanya tidak diturunkan ke generasi selanjutnya. Mutasi germinal terjadi pada sel gamet dan ada kemungkinan bahwa mutasi akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen biasa disebut dengan mutasi point atau point mutation. Berdasarkan pergantian basa nitrogen, mutasi gen dibagi menjadi 2, yaitu mutasi transisi dan transversi. Seperti yang kita tahu, gen memiliki 2 jenis basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Di transisi, purin digantikan oleh purin atau pirimidin digantikan oleh pirimidin. Sementara di transversi, purin digantikan oleh pirimidin. Jadi seperti bertukaran jenis. Yang berdasarkan pergeseran kerangka, mutasi gen ada 4 jenis, yaitu adisi, yang berarti di sini terjadi penambahan basa nitrogen. Yang kedua ada insersi atau penyisipan. Yang ketiga ada duplikasi atau penggandaan, dan yang keempat ada delesi atau penghapusan. Berdasarkan protein yang dihasilkan, mutasi gen ada 3 jenis, yaitu yang pertama silent mutation. Hal ini berarti bahwa protein yang dihasilkan setelah mutasi sama dengan protein yang dihasilkan sebelum mutasi. Yang kedua ada mismatch mutation. Mutasi ini berarti protein yang dihasilkan setelah mutasi berbeda dengan protein yang dihasilkan sebelum mutasi. Yang ketiga ada nonsense mutation. Mutasi ini berarti di tengah-tengahnya setelah mutasi dihasilkan stop codon. Hal ini menimbulkan jika RNA ditranslasi tidak akan memiliki protein, tidak cocok dengan protein. Yang kedua ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom berdasarkan perubahan jumlah dibagi menjadi 2, yaitu aneosomi dan aneuploidi. Aneosomi berarti perubahan jumlah kromosom karena gagal berpisah saat anafase meiosis. Jika kekurangan kromosom disebut monosomi. Trisomi jika kelebihan 1 kromosom, tetrasomi jika kelebihan 2 kromosom, nulisomi jika kekurangan 2 kromosom. Aneuploidi yaitu perubahan jumlah set kromosom di suatu makhluk hidup. Contohnya seperti buah tanpa biji. Berdasarkan perubahan struktur, mutasi kromosom dibagi menjadi 5. Yang pertama ada delesi. Delesi adalah hilangnya 1 atau lebih gen
di suatu kromosom. Yang duplikasi, sementara duplikasi yaitu penggandaan gen di suatu kromosom. Yang ketiga ada inversi, yaitu perubahan urutan gen dalam satu untai kromosom. Yang keempat ada translokasi, yaitu perpindahan atau pertukaran dua kromosom non-homolog. Yang terakhir ada katenasi, yaitu katenasi terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Biasanya katenasi didahului terjadinya translokasi. Selanjutnya, dampak dari mutasi. Ada dampak positif dan dampak negatif dari mutasi, yaitu yang pertama, dampak positifnya akan muncul varian baru dari organisme-organisme. Lalu ada peningkatan kualitas dari suatu organisme. Dampak negatifnya untuk mutasi gen, yaitu yang pertama, untuk mutasi gen yaitu sickle cell anemia atau anemia bulan sabit. Untuk yang dampak negatif mutasi kromosom, yang pertama ada Turner syndrome. Turner syndrome terjadi karena sel sperma yang mengandung kromosom X membuahi sel telur yang tidak mengandung kromosom. Yang kedua ada Down syndrome, terjadi karena kromosom mengalami trisomi. Yang ketiga ada Edwards syndrome, yaitu terjadi gagal pisah pada autosom nomor 18. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.